Halo Talavers. Hampir seluruh negara berbondong-bondong untuk memperkuat kekuatan militernya. Anehnya, ada juga beberapa negara yang bahkan sama sekali nggak punya kekuatan militer. Lah, emang ada? Lah ini buktinya. Negara bernama Palau yang sama sekali nggak punya kekuatan militer. Kok bisa? Ya bisa dong, gimana enggak? Backingannya aja Amerika Serikat yang notabene sebagai negara nomor 1 dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Jadi negara bodoh mana yang berani ngusik negara Palau ini? Sebenarnya negara ini juga punya aparat dalam negeri yang ngurusin wilayah maritimnya. Tapi cuman sebatas ngurusin nelayan-nelayan nakal doang kok, bukan buat berperang. Kalau urusan perang mah, kasih tentara Amerika aja. Sebenarnya negara ini dulu dijajah oleh Jepang pada masa selesainya Perang Dunia I. Cuman karena Jepang kalah, Amerika berhasil ngerebut negara Palau ini sebagai rampasan perang. Nah, berkat Amerika, negara ini bisa merdeka pada tanggal 18 Juli 1947. Akhirnya negara Palau bisa hidup tentram deh. FYI, negara yang luasnya hanya 466 km persegi ini punya 340 pulau loh. Dengan luas wilayah segitu, jumlah populasi negara ini mencapai 18.233 penduduk. Ya, cukup kecil buat penduduk segitu banyaknya, tapi wilayahnya nggak luas. Masih mendingan negara Solomon. Soalnya negara ini punya luas wilayah sebesar 28.400 km persegi, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 652.857 jiwa. Jadi sepadan lah antara luas wilayah dan jumlah penduduknya. Namun 600 ribuan penduduk itu nggak dijaga sama kekuatan militer negaranya. Sebelumnya sih mereka punya angkatan kepolisian. Tapi kan kalau kepolisian buat menertibkan kriminalitas negara doang, bukan buat urusan kedaulatan negara. Namun pada akhirnya kepolisian itu dibubarkan oleh Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau disingkat RAMSI. Lah, emang si RAMSI ini siapa? Berani-beraninya ngebubarin kepolisian negara Solomon? Tenang dulu. Di tahun 2003, Perdana Menteri Solomon yang menjabat mengirimkan permintaan mendesak untuk bantuan internasional. Karena merasa kasihan, akhirnya negara-negara di kawasan Pasifik ini membentuk RAMSI dan didanai oleh Australia dan Selandia Baru. Untuk anggota dari forum ini, semua berasal dari negara-negara yang tergabung. Makanya negara ini sekarang dijaga banget sama kelompok RAMSI. Itu sih masih mending karena punya backingan dibandingkan dengan negara Grenada yang gak ada satupun yang menjanjikan untuk membantu negara ini kalau terjadi hal yang membutuhkan kekuatan militer. Padahal gak punya pasukan tentara sama sekali loh. Walaupun begitu, negara dengan luas sekitar 348 km persegi ini punya kepolisian yang bernama Royal Grenadier Police Force. Kepolisian negara ini bertugas untuk menjaga keamanan dalam negeri maupun serangan dari luar. Duh, apa nggak keteteran tuh kepolisiannya karena ngejaga dua sektor sekaligus? Bisa jadi enggak sih. Buktinya negara dengan jumlah penduduk sebanyak 111.454 jiwa ini anteng-anteng aja sampai sekarang. Benar-benar nggak ada yang ngusik dan nggak ada yang ngeganggu kedaulatannya. Mungkin karena mereka nggak punya sumber daya yang berharga kali ya, jadinya nggak ada negara yang berniat untuk datang dan menginvasi mereka. Sama halnya dengan negara Andorra. Negara ini juga nggak punya kekuatan militer. Terus buat ngejaga kedaulatan negaranya gimana? Katanya sih kalau ada yang nyerang dari negara lain, seluruh masyarakat negara Andorra yang dianggap mampu secara fisik dan jasmani akan dikerahkan buat menjaga pertahanan negara. Dengan begitu, pemerintah memberikan izin setiap keluarga untuk memiliki senjata api. Tapi harus punya surat izin juga sih buat kepemilikan senjatanya. Negara dengan luas wilayah sebesar 468 km persegi ini juga bisa mengerahkan seluruh korps kepolisiannya.
Walaupun jumlah personilnya cuma 240 orang doang, tapi itu udah cukup buat ngejaga 85.000 jiwa yang hidup di negaranya. Seenggaknya menurut mereka ya. Selain ngandelin kepolisiannya, ada juga kelompok intervensi kepolisian Andorra atau disebut GIPA. Emang sih masih tergabung dalam kekuatan kepolisian, tapi kelompok GIPA ini punya tugas khusus untuk dilatih dalam bidang anti-terorisme. Namun karena kasus terorisme jarang banget di negara ini, jadinya kelompok GIPA cuma ditugasin untuk mengawal tahanan atau tugas rutin kepolisian lainnya. Gak jauh berbeda dengan Andorra, negara Costa Rica juga cuma ngandelin kepolisiannya untuk menjaga keamanan negara. Nama satuan kepolisiannya adalah Public Force of Costa Rica. Sebenarnya pada saat setelah kemerdekaan di tahun 1847, negara ini sempat memiliki tentara militer. Hanya saja karena telah terjadi perang saudara, akhirnya pasukan militer negara ini dibubarkan. Jadinya di tahun 1949, tentara militer Costa Rica resmi bubar. Namun bukannya malah makin bermasalah, negara ini malah menunjukkan kemajuan. Pasalnya, emang seluruh anggaran belanja untuk militernya dialokasikan ke dana keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. Berkat sistem yang diterapkan inilah, negara ini menjadi tempat paling aman di kawasannya. Wajar sih, apalagi anggarannya diarahkan ke pendidikan. Jadinya, angka kriminalitasnya juga jarang. Belum lagi negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 5 juta ini memang memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Jadinya bakal menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Wah, bisa jadi solusi nih buat negara yang angka kriminalitasnya tinggi, seperti negara plus 62. Oke, lanjut yuk. Buat negara Liechtenstein juga nggak punya kekuatan militer loh. Dengan luas wilayah sebesar 160 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 38.000 jiwa, negara yang menganut sistem kerajaan ini hanya mengandalkan kepolisian negaranya. Satuan kepolisiannya bernama The National Police of the Principality of Liechtenstein. Padahal aparat keamanan sipilnya ini cuma terdiri dari 125 karyawan, 91 petugas, dan 34 staf. Gila, ngandelin 250 aparat doang buat ngejaga wilayah 160 km persegi. Apa bisa? Ya sejauh ini sih bisa-bisa aja. Soalnya kalau masalah keamanan sipil, negara ini tercatat memiliki angka kriminalitas yang sangat rendah. Nah, kalau buat keamanan negara, ada tetangga yang punya hubungan dekat dengan negara ini seperti Swiss dan Austria yang siap menghadang musuh yang macam-macam sama negara ini. Jadinya, untuk wilayah barat bakal dijaga oleh Swiss dan untuk sektor timurnya akan dijaga oleh Austria. Kalau negara Vatikan sendiri, negara ini berada di tengah-tengah ibu kota Roma, negara Italia. Jadi kalau ada musuh yang ingin nyerang negara ini, harus berhadapan dulu dengan Italia. Bahkan negara-negara Eropa lainnya juga bakal ikut nyerang. Belum lagi karena negara Vatikan adalah kiblat bagi umat Katolik layaknya Ka'bah bagi umat Muslim, udah jelas beberapa negara yang punya masyarakat mayoritas Katolik bakal meminta negaranya untuk membantu Vatikan.